Hai, apa kabar teman-teman? Kita sampai pada bagian 11C. Ini adalah bagian terakhir mengenai The Dead Sea Scroll. Sekarang kita lihat penemuan di Masada. Kalau Anda lihat Masada itu yang paling selatan ya, di bawah sendiri. Ini adalah benteng pertahanan di Masada. Tempatnya cukup strategis ya teman-teman, di atas perbukitan yang cukup tinggi, cukup terjal. Kanan kirinya jurang ya, jadi kalau Anda lihat memang musuh susah sekali naik ke sana ya, naiknya juga pakai tangga yang kecil seperti itu. Jadi ini adalah benteng pertahanan yang sangat kuat. Masada di dalam bahasa Ibrani itu adalah Metsada. Ini adalah sebuah benteng yang luas di tepi barat Laut Mati. Benteng ini adalah milik Romawi yang ditaklukkan oleh kaum Zelot. Jadi kaum Zelot ini adalah salah satu dari 4 kelompok yang ada di Israel ya. Farisi, Saduki, kaum Eseni, dan kaum Zelot. Kaum Zelot itu membunuh siapa saja yang ada di dalam benteng ini dan merebut benteng ini dari pihak Romawi. Meskipun pihak Romawi berusaha mengambil balik bentengnya, tapi tetap saja Masada kokoh di dalam genggaman kaum Zelot. Benteng ini diperluas dan diperkuat oleh Herodes Agung selama pemerintahannya dari tahun 37 sampai tahun 34 sebelum Masehi. Kemudian benteng ini dipakai untuk menampung kerabatnya, untuk mengamankannya ya kalau Herodes diserang atau diserbu istananya ya. Benteng ini direbut oleh para pemberontak Yahudi dalam permulaan perang melawan Romawi pada tahun 66 Masehi. Menurut Josephus, kemarin kita lihat Flavius Josephus itu sang sejarawan ya. Benteng ini cukup luas untuk menanam hasil bumi di dalamnya. Benteng ini cukup untuk menutupi kebutuhan para pengungsi selama mereka ada di sana. Namun tahun 73 Masehi, seluruh penghuni benteng ini di Masada itu bunuh diri, kecuali 7 orang perempuan. Ya, mereka bunuh diri setelah suatu serangan yang ganas yang dilakukan oleh orang-orang Roma. Istilah zelot itu adalah transliterasi atau persamaan kata dari bahasa Yunani zelotes, yang artinya penghasut, bisa juga pengikut yang giat. Ya, bahasa Inggrisnya itu zealous ya. Dalam bahasa Ibrani disebut juga kanai, yang berarti orang yang giat melayani Allah. Salah satu murid Yesus adalah Simon orang Zelot, yang dalam Alkitab terjemahan Indonesia Lama, Simon orang Zelot ini disebut Simon orang Kanani. Flavius Josephus itu mencatat Yudas dari Galilea dan seorang yang bernama Sadok, orang Farisi, itu mendirikan kelompok Zelot ini untuk menentang Romawi pada waktu itu, ya. Dan orang-orang Zelot di bawah pimpinan Yudas dari Galilea itu memberontak pada saat Kirenius menjalankan sensus di akhir masa pemerintahan Arkelaus, yaitu raja orang Yahudi anak Herodes Agung. Ini terjadi sekitar tahun 6 Masehi. Peristiwa pemberontakan dan kematian Yudas dari Galilea ini disebutkan oleh Rabi Gamaliel pada saat menasihati Sanhedrin untuk berhati-hati menangani murid-murid Yesus Kristus di Yerusalem. Kisah ini tercatat ya di Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai 39. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Rabi Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu, murid-murid Yesus, disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, Mesias gitu ya. Ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas orang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Dan nasihat Rabi Gamaliel ini diterima. Rabi Gamaliel ini adalah gurunya Rabi Shaul ya, atau gurunya Rasul Paulus. Kaum Zelot itu juga membangun sinagog di Masada tersebut, teman-teman. Jadi ketika mereka menguasai benteng pertahanan di Masada, mereka juga membangun sinagog untuk beribadah ya. Dan kita menemukan sisa-sisa papirus fragmen, ya, kitab-kitab suci yang ada terkubur di bawah sinagog itu. Apa saja sisa-sisa papirus ini, teman-teman? Ini adalah kitab Kejadian 46 ayat 7 sampai 11, kira-kira
ditulis 90 tahun sebelum Yesus lahir ya atau sebelum Masehi. Kemudian kita menemukan juga kitab Keluaran 33 ayat 17 dan kitab Keluaran 34 ayat 6 mengenai kematian Musa. Kira-kira juga ditulis sama 90 sebelum Masehi. Kemudian kitab Imamat 4 ayat 3 sampai 9, Imamat 8 ayat 31 sampai 11 dan Imamat 40 mengenai korban persembahan anak domba sebagai korban penebus dosa ya. Ya, ini juga ditemukan sisa-sisa papirus Mazmur 81 ayat 2, Mazmur 85 ayat 6, Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Ini kira-kira ditulis 25 tahun ya sebelum Masehi. Kemudian kitab Nabi Yeskiel ditemukan juga ya, Yeskiel 35 ayat 11 dan Yeskiel 38 ayat 14 mengenai penglihatan Nabi Yeskiel tentang tulang-tulang kering gitu ya. Ini juga ditulis kira-kira tahun 90 sebelum Masehi. Semuanya ini ditemukan di bawah ya, lantai bawah sinagog tersebut. Bisakah Anda menguraikan pesan dari Allah kepada orang-orang Yahudi pemberontak ini yang menolak Kristus dari teks-teks Alkitab yang ditemukan di Masada? Kejadian 46 ayat 7-11, Israel dijual ke perbudakan di Mesir karena dosanya sendiri. Ini sama seperti kita dijual kepada kematian karena dosa pemberontakan kita dan ditebus dengan penyalipan Kristus. Ulangan 33 ayat 17 dan Ulangan 34 ayat 6 mengenai kematian Musa. Ini sama seperti ketika hukum Taurat dipakukan di kayu salib. Jadi Musa harus mati dan digantikan oleh hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Hal ini tertulis di dalam Kolose 2 ayat 14. Kemudian Imamat 4 ayat 3-9, Imamat 8 ayat 31-11 dan Imamat 40 mengenai korban penghapus dosa yang harus tanpa cacat. Jadi anak domba itu harus sempurna ya, tanpa blemish, tanpa cacat, tanpa celah. Ini sama seperti Yesus sebagai anak domba Paskah kita yang tidak berdosa. Seperti yang tercantum di dalam nubuatan Nabi Yesaya pasal 53. Di Mazmur 81 ayat 2, Mazmur 85 ayat 6 dan Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 dikatakan Israel tidak mentaati aku dan pujian bagi Tuhan di tempat kudusnya yang sejati. Gereja yang sekarang itu adalah bait kudus Tuhan yang sejati. Kemudian Yeskiel 35 ayat 11 dan Yeskiel 38 ayat 14 ini mengenai penglihatan mesianik, mengenai tulang-tulang kering yang dibangkitkan dan mengenai kerajaan Daud yang akan ada di dalam satu gembala. Ini nubuatan juga mengenai kebangkitan Yesus, dan Yesus adalah tunas Daud, ya keturunan Daud, dan Sang Mesias yang sekarang sedang duduk di surga. Penggalian berskala penuh itu dilakukan oleh para arkeolog terjadi antara tahun 1963 sampai 1965 di Masada. Masada yang sekarang ini adalah sebuah situs warisan dunia dari UNESCO. Ini terkenal sebagai lokasi pertahanan terakhir para pemberontak Yehuda melawan Roma. Di dalam perang, ya, dalam perang besar mereka antara tahun 66 sampai tahun 73 Masehi. Para pemberontak ini menjadikan benteng istana Herodes di Masada yang spektakuler ini sebagai basis oposisi mereka. Naskah-naskah yang ditemukan di Masada itu tidak ditemukan di gua-gua, melainkan di dalam struktur istana yang direkonstruksi ulang, dekat bagian yang diidentifikasikan sebagai sinagog. Berasal dari periode Romawi, penemuan utama di sini itu terdiri dari fragmen 7 gulungan Alkitab, Kitab Kejadian, 2 salinan Kitab Imamat, Kitab Ulangan, Kitab Yeskiel, dan 2 salinan Mazmur, serta salinan lagu-lagu pengorbanan saat Sabat, dan bahasa Ibrani dari teks kitab Ben Sirah, ya kebijaksanaan Ben Sirah. Ini kitab apokrifa ya. Gulungan Alkitab itu cocok dengan teks Masoretik tradisional kita, yang menunjukkan bahwa teks ini sudah tetap pada abad pertama Masehi. Temuan tambahan itu termasuk papirus Yunani dan Latin yang terdiri dari dokumen-dokumen militer, terutama administrasi milik tentara Romawi yang ditempatkan di lokasi setelah pemberontakan. Ada pengecualian teman-teman, yaitu secarik papirus itu mengandung satu kalimat dari Virgil's Aeneid. Nah, ini cerita legenda pahlawan Troya ya. Kalimatnya berbunyi demikian teman-teman. Ana, saudari, betapa mimpiku membuatku takut dan membiarkanku menggantung. Nah, dalam konteks ini baris kalimat tersebut ini ditafsirkan sebagai refleksi dari reaksi seorang prajurit Romawi yang mungkin dia merasa trauma ya atau takut ya
terhadap tubuh para pemberontak yang mati syahid pada waktu itu. Nah, teman-teman, ini adalah Masada Suicide Lodge. Nah, jadi ini adalah ostraka-ostraka ya atau keramik pecahan-pecahan keramik yang ada tulisan namanya di situ dalam bahasa Aramaik, di mana mereka mengundi, teman-teman, siapa yang akan bunuh diri, gitu ya. Pemimpinnya bernama Eleazar ben Yair. Ya, itu kalau Anda lihat yang paling tengah, itu ada tulisan nama dia Ben Yair, ya, itu adalah Eleazar ben Yair, pemimpin pemberontakan kaum Zelot yang ada di Masada ini. Sekarang ostraka-ostraka ini itu disimpan di Yigal Yadin, di Masada Museum. Ditemukan tadi ostraka di dalam bahasa Aramaik ya teman-teman ya, dari para pemberontak perang Yahudi yang pertama yang dipimpin oleh Eleazar ben Yair yang lebih memilih bunuh diri daripada menyerah kepada Romawi. Di daerah depan Istana Utara itu ada 11 ostraka kecil yang ditemukan, masing-masing membawa satu nama. Tertulis di salah satu ostraka itu adalah Ben Yair dan mungkin juga kependekan dari Eleazar ben Yair yaitu komandan di benteng Masada. Telah dikemukakan juga bahwa 10 nama lainnya itu adalah nama orang-orang yang dipilih oleh banyak orang untuk membunuh yang lain dan kemudian diri mereka sendiri sebagaimana diceritakan oleh Yosefus. Tetapi di Masada, orang-orang Zelot atau pemberontak itu memelihara buku-buku Alkitab di dalam naskah Aramaik kotak dan bahkan membuang undi mereka, yang mana mereka memutuskan urutan siapa yang akan bunuh diri lebih dulu ya di dalam naskah Aramaik. Hal ini tercantum di dalam evolusi dua naskah Ibrani, Paleo aksara Ibrani atau Fenisia, digunakan sebelum aksara Aram, diperkenalkan oleh orang-orang Yahudi yang kembali dari Babilonia. Dalam bukunya Yonatan P. Siegel, Bar, bulan Juni tahun 1979 Masehi. Ketika orang-orang Yahudi membuang undi di tahun 73 Masehi untuk memutuskan siapa yang akan bunuh diri terlebih dahulu, mereka menulis nama mereka dalam bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani pada sebuah tembikar. 11 dari ostraka Aramaik ini telah ditemukan termasuk ostraka dari para pemimpinnya yaitu Eleazar ben Yair. Nah, selain dua gulungan Alkitab yang ditemukan di sinagog di Masada, beberapa kitab lainnya termasuk bagian dari kitab Mazmur, Kejadian, dan Imamat ditemukan di berbagai tempat di seluruh situs ini. Selain itu, gulungan yang bukan bagian dari Alkitab Ibrani juga ditemukan di Masada, termasuk bahasa Ibrani asli dari kitab Kebijaksanaan Ben Sira, sebuah fragmen dari kitab Yobel, dan sebuah fragmen dari lagu Ibrani Korban Hari Sabat. Semua buku pada saat ini ditulis dan ditransmisikan dalam bentuk gulungan. Sementara gulungan yang ditulis di atas perkamen itu jarang ditemukan. Iklim kering gurun Yudea memungkinkan pengawetan manuskrip ini yang luar biasa ya, seperti halnya gulungan Laut Mati yang ditemukan di Qumran. Hal ini tercatat di dalam Kamus Alkitab Leksam Masada 2016. Laporan terakhir tentang penggalian di Masada yang dipimpin oleh Profesor Yigael Yadin dari tahun 1963-1965, dalam penggaliannya di Masada, dia menemukan 15 manuskrip, 14 tertulis di atas perkamen dengan huruf kotak Ibrani Yahudi. Satu fragmen itu tertulis pada papirus dalam naskah Paleo Ibrani, fragmen gulungan Alkitab dari Kejadian 46 ayat 7 sampai 11 tadi ya. Kodenya adalah Masgen ya atau Masada Genesis ya. Ada varian kecil dengan teks Masoretik. Kemudian Imamat 4 ayat 3 sampai 9, kodenya adalah Maslev ya. Baik ortografi maupun bacaannya sesuai dengan teks Masoretik. Imamat 8 ayat 31 sampai 11 dan Imamat 40. Teks tersebut sesuai dengan teks Masoretik sebagai bacaannya. Sistem bagian identik dengan teks Masoretik yaitu Ulangan 33 ayat 17 sampai Ulangan 34 ayat 6 ya. Teks setuju dengan teks Masoretik, jadi sama dengan teks Masoretik kita sekarang. Kemudian di Yeskiel 35 ayat 11 dan di Yeskiel 38 ayat 14, itu pada umumnya sama dengan teks Masoretik kita. Mazmur 81 ayat 2 dan Mazmur 85 ayat 6, teks ini hampir identik dengan teks Masoretik kita. Dan juga mempunyai urutan yang sama. Ya, Mazmur 81 hingga Mazmur 85, Mazmur 150, 1 sampai 6, itu hampir seluruh teks Mazmur 150 sesuai dengan bacaan teks Masoretik kecuali untuk beberapa varian ortografis yang terdapat pada fragmen. Ya, jadi mungkin ada pemenggalan kalimat ya atau ada kata-kata yang tidak sama persis tetapi maksudnya identik gitu ya.
Ada sebuah ruang kosong yang besar di perkamen yang terletak di sebelah kiri teks. Itu menunjukkan bahwa Mazmur ini adalah yang terakhir dari gulungan tersebut. Selaras dengan teks Masoretik tetapi berbeda dengan gulungan Mazmur dari gua ke-11 yang ada di Qumran ya, dan teks Septuaginta LXX. Kemudian ditemukan juga fragmen teks Apokrifa, yaitu Apokrifa Kitab Kejadian, Apokrifa Kitab Yosua, Kitab Yobel atau Pseudo Yobel, dan lagu-lagu pengorbanan hari Sabat. Kemudian gulungan Ben Sira dari Masada versi Ibrani. Hal ini semua tercatat di dalam Masada 6 Yigael Yadin Penggalian Laporan Akhir 1963-1965, Donald W. Perry Near Eastern Archaeology 63 1-4 halaman 114 tahun 2000. Sinagog yang ada di Masada itu didirikan sekitar tahun 78 sebelum Masehi. Itu zaman Makabe, ya zaman pemberontakan Makabe, itu zaman sebelum Yesus lahir. Sinagog yang didirikan oleh Alexander Jannaeus itu pada tahun 78 sebelum Masehi ini direnovasi oleh para pemberontak yang dipimpin oleh Eleazar ben Yair ketika menangkap dan menduduki Masada selama Perang Yahudi pertama tahun 66 sampai 74 Masehi. Hasmonean Sinagog ini dari Alexander Jannaeus itu dicatat oleh Josephus ya di dalam bukunya Perang ya, The War of the Jews. Volume 7 halaman 285-297. Nah, kalau Anda lihat di situ ada skemanya ya, ada genisahnya. Itu disembunyikan di situ. Kemudian manuskrip yang ditemukan itu juga ditemukan di situ, teman-teman. Sikari Zelot Sinagog. Ya, ini juga oleh Eleazar ben Yair, itu dicatat oleh Josephus dalam volume 7 halaman 320 sampai 406. Oke, sekarang kita ke lokasi terakhir yang paling atas ya teman-teman ya. Ini adalah lokasi di Wadi Daliyeh. Wadi Daliyeh ini disebut juga dengan Gua Abu Sinjeh. Wadi Daliyeh itu dianggap juga sebagai bagian dari gua-gua Laut Mati, meskipun kalau kita lihat berada di luar cekungan Laut Mati ya, di atas ya, di utaranya. Tidak ada naskah atau gulungan Alkitab yang ditemukan di Wadi Daliyeh, tetapi papirus Persia yang penting telah digali dan ditemukan. Papirus Persia ini merupakan referensi ke Sanballat teman-teman, yaitu musuh Nehemia. Itu ditemukan di dalam bula dan di papirus ini. Ditemukan oleh kaum Bedouin pada tahun 1962. Pada cekungan gua ini berisi 40 fragmen papirus Aramaik, segel dan koin dengan tulisan. Kemudian ditemukan sisa-sisa kerangka manusia ya sekitar 205 orang itu ditemukan di dalam gua ini. Gua Abu Sinjeh ini sekitar 14 km dari utaranya Yeriko. Sebuah papirus kuno ini adalah dokumen hukum orang Samaria dari periode Persia, jadi abad keempat sebelum Masehi. Sebagian besar mengenai hukum penjualan untuk budak. Pemilik dokumen adalah orang Samaria yang kaya yang melarikan diri dari Samaria setelah invasi Alexander Agung pada tahun 333 sebelum Masehi. Tetapi kemungkinan dibunuh oleh pasukan Alexander. Ini kita dapat dari situs Israel Antiquities ya. Nah, koleksi terpenting dari penemuan Wadi Daliyeh itu adalah dokumen dalam bahasa Aramaik ya dari zaman Persia yang merupakan koloni militer Yahudi di Yep atau Elefantin. Elefantin itu adalah satu pulau ya di Mesir. Nanti kita lihat ya di daerah hulu Sungai Nil. Dokumen hukum ini ditemukan baru-baru ini di Wadi Daliyeh sebelah timur Samaria. Ini merupakan milik keluarga gubernur Samaria yang melarikan diri dari penaklukan Makedonia. Ya, tetapi dicegat dan mati di sebuah gua di Wadi Daliyeh. Jadi pada waktu Alexander Agung menaklukkan banyak negara, yaitu mereka melarikan diri gitu ya. Dokumen yang paling awal yang ditemukan itu adalah tahun 375 sebelum Masehi. Yang terbaru adalah tahun 335 sebelum Masehi. Hal ini diambil dari The Archaeological Encyclopedia of the Holy Land inskripsi tahun 1990. Temuan-temuan di gua pertama di Wadi Daliyeh itu berupa papirus-papirus. Ini merupakan penemuan penting pertama ya dari dokumen hukum yang ada di tanah Palestina pada waktu itu. Dokumen ini tertanggal sekitar akhir abad keempat sebelum Masehi. Dan formula serta penggunaan hukumnya, dokumen ini mengungkapkan perbedaan yang substansial dari formularium hukum yang digunakan di dalam papirus Aramaik dari sumber-sumber Yahudi di Mesir pada abad kelima sebelum Masehi. Ya, jadi dari dokumen ini kita bisa melihat perbedaan cara mereka mengadakan kontrak dan sebagainya. Ya.
Yang menarik itu segel dari papirus ini teman-teman yang disebut dengan bula. Nah, bula itu digunakan untuk memeteraikan dokumen-dokumen ini. Banyak dari bula-bula ini itu terukir adegan-adegan dari mitologi Yunani. Nah, beberapa itu diukir dengan motif yang dikenal dari zaman Achaemenid Persia. Achaemenid itu adalah salah satu dinasti ya yang menguasai Persia. Bertuliskan nama Sanballat II, gubernur Samaria, seorang tokoh yang kita tidak ketahui ya. Ini mungkin cucu dari Sanballat yang ada di Alkitab, merupakan musuh dari Nehemia pada akhir abad kelima sebelum Masehi. Pengaruh-pengaruh seni Yunani di zaman pra-Alexandria ini, jadi Yunani itu ternyata sudah mempengaruhi Samaria sampai ke daerah Palestina bahkan sebelum Alexander Agung menaklukkannya. Ya, ini sangat mengejutkan teman-teman. Menambahkan data bahwa ternyata pengaruh Yunani itu sudah meluas ya di daerah Suriah dan Palestina sebelum kedatangan Alexander. Nah, ini teman-teman kalau Anda lihat, ini adalah Samarian dokumen ya yang dimeteraikan dengan 7 bula. Ya, ada 7 bula di situ. Ini ditemukan di Wadi Dalieh, sebelah utaranya Yeriko di tahun 1962. Tertulis di situ adalah Sanballat II, putra dari musuh terkenal Nehemia dan disebutkan di dalam papirus, juga dimeteraikan dengan bula. Ya, ini bulanya teman-teman, tertulis Sanballat II ya, Satrap of Samaria atau milik Sanballat, gubernur Samaria. Wadi Dalieh atau Gua Abu Sinjeh itu terletak 16 km utara Yeriko dan 8 km barat laut Arkelaus di perbukitan tepi barat Sungai Yordan. Ini merupakan situs yang sangat penting teman-teman secara arkeologis karena ada dokumen dari periode Persia di Yudea yang didokumentasikan dan ditemukan di Gua Abu Sinjeh ini ya hingga kedatangan Alexander Agung pada tahun 333 sebelum Masehi. Nama Sanballat II ini mungkin merupakan cucu atau putra dari Sanballat yang ada di Alkitab sekitar tahun 445 sebelum Masehi yang ada di kitab Nehemia namanya ya. Kemudian Sanballat II ini diberi nama pada bula dan dalam salah satu dokumen bahasa Aramaik itu ditemukan di Gua Abu Sinjeh ini. Sanballat I itu hidup pada saat yang sama dengan Tobiah yang ada di Alkitab ya, yang membangun sebuah istana. Istananya masih ada sampai hari ini teman-teman, itu di Qasr al-Abdi modern di Yordania. Ya, ini adalah istana Tobiah teman-teman, ya yang ada di dalam Alkitab, ya. Ini dibangun sekitar tahun 445 sebelum Masehi di Qasr al-Abdi sekarang. Sisa-sisa reruntuhannya Anda masih bisa melihatnya sampai sekarang ya, cukup megah teman-teman ya. Nah, ini adalah papirus dari kuil Elefantin, teman-teman, yang tertanggal 25 November 407 sebelum Masehi. Ya, karena ada tanggalnya di situ, maka ilmuwan bisa mendeteksi dengan tepat kapan surat ini ditulis. Ya, suratnya berbunyi demikian, kepada Bagohi, gubernur Yehuda, dari imam-imam yang ada di kuil atau benteng Elefantin. Fidrangah itu gubernur dari Mesir, ya, sebagai gubernur pengganti dari Arsames, mengatakan demikian, pada tahun ke-14 Raja Darius II, itu sekitar 410 sebelum Masehi, kuil Yahweh yang ada di Elefantin, ya benteng Elefantin, ini dihancurkan. Pilar-pilarnya, ya kemudian pintu-pintunya, ya yang dari tembaga, kemudian dari kayu cedar, itu dibakar. Kemudian gold and silver basins stolen, jadi barang-barang perkakas yang dari emas dan dari peraknya itu dicuri teman-teman. Kemudian Kambises itu sekitar tahun 525 sebelum Masehi itu menghancurkan kuil-kuil yang ada di Mesir, ya tetapi tidak dengan kuil Yahweh. Karena itu kami meminta izin dari Yehohanan, imam besar yang ada di Yerusalem untuk membangun kembali ya kuil Yahweh yang ada di Elefantin ini, untuk kembali bisa mempersembahkan korban bakaran, korban persembahan ukupan, ya, dan korban penebus dosa yang ada di altar kepada Yahweh Tuhan katanya. Kita juga sudah mengirim surat kepada Delayah dan Selemiah, anak-anak Sanballat, gubernur Samaria. Ya, ini bersesuaian dengan kitab Nabi Nehemia yang juga melakukan perbaikan tembok-tembok Yerusalem, yaitu kuil Allah yang ada di Yerusalem ya teman-teman ya. Referensinya ini sama dengan Nehemia 2 ayat 10, Nehemia 5 ayat 14-15, dan Nehemia 8 ayat 9. Jadi yang saya mau katakan adalah bahwa Alkitab kita itu bersesuaian dengan
Sejarah, ya, nama Sanballat ini ditemukan juga di papirus di kuil Elefantin Mesir. Sanballat I itu dinobatkan sebagai gubernur Samaria di papirus Aramaik ini. Ya, jadi ini kita bisa melihat bahwa Alkitab itu ditulis berkolerasi dengan sejarah. Papirus ini sekarang disimpan di Museum Berlin, teman-teman, dengan kode 13495. Nah, nama Sanballat ini menjadi begitu penting, teman-teman, karena ternyata 3 gubernur Samaria selama periode Persia itu menyandang nama Sanballat. Jadi ketika Persia masih berkuasa pada waktu itu sebelum Yunani, ya, nama Sanballat ini menjadi nama gubernur yang ada di Samaria yang punya pengaruh cukup besar pada waktu itu. Nah, asal-usul Sanballat itu adalah nama Theophoric Akkadian. Kalau kemarin kita lihat Theophoric itu adalah memasukkan nama dewanya ke dalam nama mereka, ya. Seperti misalnya kemarin kita cerita mengenai Ramses. Ramses Firaun Mesir itu memasukkan nama Dewa Ra ke dalam nama mereka. Kemudian kita lihat kalau Anda baca kitab Daniel, itu Daniel kan diganti namanya menjadi Belsasar. Ya, Belsasar itu adalah nama dewa, ya, nama dewa Babilonia. Kemudian teman-temannya Hanaya, Asaria, Misael itu diganti namanya menjadi apa? Siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah nama dewa-dewa, teman-teman. Nah, nama dewa Sin itu adalah dari Sin Ubalit, yang berarti dosa dewa bulan yang telah memberi kehidupan. Jadi dari kata dewa Sin Ubalit inilah kita mendapatkan akar kata sin dalam bahasa Inggris yang artinya apa? Dosa, karena penyembahan kepada dewa bulan. Jadi Sin Ubalit ini adalah dewa bulan. Makanya kalau Anda lihat di Al-Quran itu ada yang namanya Yasin. Ya kan, tidak bisa diterjemahkan. Mereka nggak tahu tuh apa artinya Yasin. Sin itu adalah nama dewa bulan, teman-teman. Ya. Kemudian Yah itu orang Semitik. Ya, memang kalau menyebut nama Tuhannya Yah, ya seperti kita di dalam Alkitab itu menyebutnya dengan Yahweh. Ya. Yah itu artinya yang kuat, ya, yang disembah, yang kuat, Yah gitu ya. Nah, karena itu kalau kita lihat maka nama-nama teoforik ini juga ada di dalam Quran. Ya, kemarin kita belajar siapa? Abdul Manat, ya, Abdul Usa, ya, kemudian siapa? Abdul Alat, Abdullah. Ya, itu nama dewa-dewa, teman-teman, yang dimasukkan sebagai nama mereka, itu teoforik namanya. Ya, Sanballat I itu adalah gubernur Samaria sekitar tahun 445 sampai 408 sebelum Masehi. Dia itu adalah salah satu penentang dari Nabi Nehemia, ya teman-teman, ya, ketika Nabi Nehemia mau memperbaiki bait suci pada waktu itu. Dia bersama dengan Tobiah orang Amon dan Geshem orang Arab itu menentang pembangunan kembali tembok-tembok Yerusalem oleh Nehemia. Dan kegiatan-kegiatannya yang lain di Yehuda. Ini tercatat di Nehemia 2, Nehemia 19, Nehemia 4, ya. Kemudian di Nehemia 6, Nehemia 12, Nehemia 14, ya. Dan seterusnya, teman-teman, Anda bisa baca sendiri nanti, ya. Penandaan Sanballat the Horonite atau Hakkoroni. Jadi Sanballat ini disebut juga orang Horoni, ya, ini mungkin mengacu kepada tempat tinggalnya di Bet Horon di Efraim, yaitu yang ada di Yosua 16 ayat 3. Mungkin kira-kira 10 km sebelah utara Yerusalem. Namun beberapa orang juga berpendapat bahwa kata Horoni ini juga mungkin merujuk pada Horonaim di Moab Selatan. Bisa juga, ya. Yesaya 15 ayat 5, Yeremia 48 ayat 3 rujukannya. Kalau demikian, maka Sanballat ini bisa jadi orang Moab, ya, sama seperti Tobiah adalah orang Amon. Yang lain bisa mengubah vokalisasi bahasa Ibrani Ha-Horoni ini menjadi Ha-Harani atau orang Haranit, ya, terkait dengan Haran, kota di Mesopotamia, pusat penyembahan dewa bulan, ya. Dewa bulan itu adalah dewa yang menjadi elemen utama dari Sanballat ini. Nah, agaknya Sanballat ini adalah keturunan Mesopotamia yang diasingkan ke Samaria oleh Raja Asyur Sargon II sekitar tahun 721 sampai 705 sebelum Masehi setelah keruntuhan kerajaan utara. Ini tercatat juga di 2 Raja-Raja 17 kalau Anda lihat, kemudian di kitab Esra 4 ayat 2 dan Esra 10. Yosefus mengatakan Sanballat ini berasal dari ras Kutayan. Ya, ini ada di dalam bukunya The Antiquities of the Jews volume 11 halaman 302-303. Juga menunjukkan ke arah ini bahwa meskipun Yosefus itu salah mengira, ya, Sanballat 3 untuk Sanballat ini. Jadi ada beberapa Sanballat, ya, bukan cuma satu. Namun Sanballat ini juga mengadopsi ibadat Yahweh, teman-teman. Dia menamai putra-putranya Delayah dan Selemiah. Ya, ini adalah nama teoforik, Yahwistik yang tepat, ya. Dan putrinya menikahi saudara lelaki imam besar di Yerusalem. Ini ada di Nehemia 13 ayat 28. Sanballat juga disebutkan sekali di dalam papirus di Elefantin. Elefantin ini adalah salah satu pulau, ya, di Mesir Hulu.
dari tahun ke-14 Raja Darius II Persia sekitar tahun 408 sebelum Masehi. Tadi kita sudah melihat papirus elefantinnya ya. Papirus elefantin itu berisi petisi orang-orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci Yahweh. Ya, jadi orang-orang Yahudi di Elefantin di Mesir ya, itu memberitahu Bagohi atau Bagwas gubernur Persia di Yehuda, mereka itu sudah menulis pengen membangun kembali bait suci Yahweh kepada Delaya dan Selemia. Ya, jadi mereka sudah menulis surat kepada Delaya dan Selemia, itu anak-anak Sanbalat gubernur Samaria. Nah, surat ini itu memberikan testimoni yang penting bahwa nama Sanbalat itu mempunyai pengaruh yang cukup luas di luar Samaria dan di tanah Israel. Nama Sanbalat ini muncul di papirus dan pada bula yang ditemukan di gua di Wadi Daliyah ini ya. Papirus paling awal dari gua ini itu sekitar tahun 375 sebelum Masehi, sedangkan yang terbaru ditemukan itu tahun 335 sebelum Masehi. Papirus ini menunjukkan bahwa ada dua gubernur tambahan Samaria yang memegang nama Sanbalat. Sanbalat II ini mungkin putra dari Delaya, cucu Sanbalat I, yang memerintah di Samaria sebelum 354 sebelum Masehi. Ya. Sanbalat III itu adalah cucu Sanbalat II dan mungkin putra Hanania. Ini adalah gubernur Samaria pada masa Raja Achaemenid Persia terakhir, yaitu Raja Darius III, sekitar tahun 336 sampai 332 sebelum Masehi dan kemunculan Alexander Agung pada waktu itu, ya. Karena itu, kisah Yosefus yang menghubungkan Sanbalat dengan pendirian kuil Samaria di Gunung Gerizim yang diizinkan oleh Alexander Agung, ya ini tercatat di dalam bukunya Antiquities of the Jews volume 11 halaman 302 sampai 311 ya, halaman 321 sampai 325 dan halaman 340 sampai 346. Ini merujuk pada Sanbalat III. Jadi meskipun Yosefus ini agak sedikit membingungkan ya dengan Sanbalat 1 dari Nehemia 13 ayat 28 ya, tetapi ternyata ada 3 nama Sanbalat yang menjadi gubernur Samaria pada waktu itu. Informasi ini diambil dari The New Interpreter's Dictionary of the Bible Sanbalat tahun 2009. Ada 9 referensi tentang Sanbalat di dalam Alkitab kita. Yang pertama dari Nehemia 2 ayat 10, ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia, orang Amon mendengar hal itu, sangat tidak menyenangkan bagi mereka bahwa seseorang datang untuk mencari kesejahteraan anak-anak Israel. Yang kedua, masih di kitab Nehemia 2 ayat 19, tetapi ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia, orang Amon dan Geshem, orang Arab mendengarnya, mereka mengejek kami dan membenci kami dan berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu mau memberontak terhadap raja? Yang ketiga, sekarang ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok itu, ia menjadi geram dan sangat marah, serta mengolok-olok orang-orang Yahudi. Ini ada di Nehemia 4 ayat 1. Ketika Sanbalat, Tobia, orang Arab, orang Amon, dan orang Asdod mendengar bahwa perbaikan tembok-tembok Yerusalem terus berjalan, dan bahwa celah-celah itu mulai ditutup, mereka sangat marah. Ya, ini Nehemia 4 ayat 7. Yang kelima, sekarang ketika dilaporkan ke Sanbalat, Tobiah kepada Geshem orang Arab dan kepada musuh-musuh kita, bahwa saya telah membangun kembali tembok itu dan bahwa tidak ada pelanggaran yang tersisa di dalamnya, meskipun pada saat itu saya belum memasang pintu-pintu di gerbang, kemudian Sanbalat dan Geshem mengirim pesan kepada saya mengatakan, ayo mari kita bertemu bersama di Shefirim di dataran Ono, tetapi mereka berencana untuk menyakiti saya. Ini tercatat di dalam Nehemia 6 ayat 1 sampai 2. Lalu Sanbalat mengirim pelayannya kepadaku dengan cara yang sama untuk kelima kalinya dengan sebuah surat terbuka di tangannya. Nehemia 6 ayat 5. Lalu aku merasa bahwa tentu saja Tuhan tidak mengirimnya, tetapi dia mengucapkan nubuatnya terhadapku karena Tobiah dan Sanbalat telah memperkerjakannya. Nehemia 6 ayat 12. Ingatlah ya Tuhanku, Tobiah dan Sanbalat menurut karya-karya mereka dan juga nabiah-nabiah dan nabi-nabi lainnya yang berusaha menakutiku. Nehemia 6 ayat 14. Bahkan salah seorang putra Yoyada, putra imam besar Eliashib adalah menantu Sanbalat di Horonite. Ya, jadi Sanbalat orang Horonite itu. Jadi aku mengusirnya dariku. Ini ada di Nehemia 13 ayat 28. Nah baik teman-teman, tadi kita sudah melihat di video 11A, 11B, 11C, semua penemuan-penemuan yang ada di 7 situs di dekat Qumran, ya, Laut Mati. Lalu apa pengaruh penemuan The Dead Sea Scroll itu terhadap teks Alkitab modern kita?
Kita lihat ini adalah salah satu penemuan yang disebut perkataan bahagia. Ya, kalau Anda lihat Yesus itu kan juga mengatakan perkataan bahagia, teman-teman, ya, atau beatitudes, ya. Nah, ternyata ditemukan juga, teman-teman, ya, beatitudes atau gulungan perkataan bahagia itu dengan kode 4Q525. Jadi ditemukan di gua keempat di Qumran, artefak nomor 525. Ini bersesuaian dengan Matius 5 ayat 3 sampai 13. Ini merupakan kata-kata bahagia atau amsal dari Daud atau dari Solomon, ya, Salomo putra Daud, ya, yang ia katakan dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita bandingkan ya. Yang kiri, ini adalah 9 perkataan bahagia yang diucapkan Yesus. Itu sekitar tahun 30-an ya, sebelum Yesus mati ya. Di Matius 5 ayat 3 sampai 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Yang di Qumran itu 4Q525, itu berbahagialah, kemudian hilang teman-teman. Kita nggak tahu ya tulisannya apa ya. Kemudian yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang di Qumran juga berbahagialah, kemudian hilang kata-katanya, kita nggak tahu itu apa ya. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Di Qumran juga hilang kata-katanya teman-teman. Ya, kemudian yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang di Qumran juga berbahagialah, kemudian kata-katanya hilang, kita nggak bisa baca. Ya, sudah rusak ya. Yang kelima, Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Gulungan kitab di Qumran mengatakan, berbahagialah dia yang mengatakan kebenaran dengan hati yang murni dan yang tidak memfitnah dengan lidahnya. Kemudian yang keenam, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di Qumran mengatakan, berbahagialah mereka yang berpegang teguh pada ketetapannya dan yang tidak berpegang teguh pada jalan kesesatannya. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang di Qumran mengatakan, berbahagialah orang yang bersuka cita karena hikmat dan yang tidak menyebarkan diri mereka sendiri dengan cara-cara kebodohan. Yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Yang di Qumran mengatakan, berbahagialah orang yang mencari dia dengan tangan murni dan yang tidak mengejarnya dengan hati yang licik. Kesembilan, Yesus mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Di Qumran mengatakan, berbahagialah pria yang memperoleh kebijaksanaan dan yang berjalan dalam hukum yang maha tinggi dan menetapkan hatinya untuk jalan-jalannya, yang menghargai pengajaran dan bersukacita dalam tegurannya, tetapi yang tidak meninggalkan hikmat di masa yang sulit, yang kerendahan hati jiwanya tidak mencela hikmat. Jadi ada kemiripan ya antara 9 perkataan bahagia Yesus dengan 9 perkataan bahagia Daud ya di situ ya. Jadi ini adalah amsal dari Daud mengenai perkataan bahagia. Oke, ini adalah kitab Ratapan, teman-teman, yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Itu ditemukan juga di The Dead Sea Scroll ini ya, ditemukan juga di Laut Mati ini. Dan ternyata ketika kita bandingkan kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 18, ayat 2 dan 3, ternyata identik sama dengan Alkitab Masoretik ya, Alkitab yang kita pegang sekarang. Kode dari kitab Ratapan ini adalah 4Q111 atau 4Q Lam ya, Lamentation, itu sekarang disimpan di museum di Israel. Yang menarik teman-teman, ini ditemukan juga papirus dari Angelic Liturgy, jadi liturgi para malaikat. Di sini dicatat bahwa malaikat-malaikat itu menyanyikan puji-pujian ya. Nah, yang menarik teman-teman, semua angka di sini itu kelipatan 7. Jadi ini adalah prototipe dari kitab Wahyu dengan menggunakan angka 7 yang merupakan angka sempurna. Jadi cara orang Yahudi berbicara itu memang mereka mempunyai teknik yang unik ya teman-teman ya. Jadi mereka menggunakan angka 777. Di sini dikatakan ada 7 berkat ya, kemudian ada 7 perkataan hikmat Tuhan ya, kemudian malaikat-malaikat itu menyanyikan 7 lagu pujian di surga dan sebagainya ya. Jadi ini tertulis teman-teman dan kita temukan di kitab ini. Ketika kita bandingkan kitab Wahyu itu juga menggunakan angka 77 ya, 7 jemaat,
ya, kemudian 7 meterai, ya, dan sebagainya. Kemudian apa? 7 cawan kemurkaan Allah, ya. Jadi ini menarik sekali teman-teman kalau kita bandingkan. Jadi memang itu cara orang Yahudi berbicara ya teman-teman ya. 10 salinan dari liturgi malaikat itu ditemukan teman-teman. Satu ditemukan di Masada dan 9 lainnya ditemukan di Qumran. Liturgi malaikat itu tidak pernah digunakan di Bait Suci Yerusalem. Oleh karena orang Saduki itu tidak percaya pada malaikat, apalagi menyanyikannya. Tidak pernah digunakan di Bait Suci Yerusalem, hanya ada di sinagog, ya, yang dinamakan dengan liturgi angelik. Bait Suci Yerusalem itu dikuasai oleh kaum Saduki, jadi mereka tidak akan menyanyikan lagu-lagu pengorbanan Sabat liturgi malaikat, karena mereka tidak percaya kepada malaikat dan mereka tidak percaya pada kebangkitan badan ya. Tetapi orang Farisi itu percaya teman-teman. Nah orang Farisi inilah yang menguasai sinagog-sinagog pada waktu itu. Doktrin orang Farisi itu membantah pandangan Saduki bahwa malaikat tidak ada, ya, dengan liturgi ibadah 13 minggu di mana satu pasukan malaikat itu bernyanyi untuk yang lainnya di surga. Ya, fakta bahwa pada zaman Yesus itu ada keretakan di dalam fungsi dan persekutuan antara sinagog yang dikendalikan oleh orang-orang Farisi dan Bait Suci Yerusalem yang dikendalikan oleh orang-orang Saduki pada waktu itu. Hal ini tercatat juga di dalam Kisah Para Rasul, ya, Para Rasul 23 ayat 8 dicatat oleh Paulus, ya, ini perkataan Paulus pada tahun 57 Masehi. Orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, malaikat, roh. Tetapi orang Farisi mengakui semuanya itu. Jadi memang antara doktrin teologi Farisi dan Saduki pada waktu itu benar-benar bertentangan. Makanya Yesus mengatakan orang Saduki itu sesat, ya, karena kamu mengatakan tidak ada kebangkitan badan. Waktu itu kan ada orang Saduki yang tanya, ya kan, kalau ada seorang wanita kemudian kawin, suaminya mati sampai 7 kali, kawin lagi mati, kawin lagi mati, kawin lagi mati, mana nanti yang akan jadi suaminya di surga, katanya gitu. Kemudian Yesus mengatakan apa? Kamu sesat, ya, karena kamu tidak mengetahui hal-hal rohani, bahwa di surga itu tidak ada kawin dan mengawinkan, gitu kata Yesus ya. Nah kemudian lagu-lagu pengorbanan Sabat adalah dokumen liturgi yang terdiri dari 13 komposisi lagu yang berbeda. Jadi ini merupakan song ya teman-teman, atau lagu-lagu ya, pujian. Masing-masing berasal dari salah satu dari 13 Sabat pertama tahun itu. Ini adalah siklus yang khusus untuk kuartal pertama tahun itu atau diulangi untuk masing-masing kuartal lainnya dalam tahun itu. Ya ini masih diperdebatkan ya, kita masih belum tahu ya. Tapi lagu-lagu ini itu menggambarkan pujian malaikat dan menggambarkan penyembahan Sabat dari makhluk-makhluk malaikat di bait suci yang ada di surga. Komposisi ini dikenal sebagai the angelic liturgy atau liturgi malaikat. Ya. Nah ini kemarin kita sudah bahas ya, ini penemuan juga kitab Kejadian 35 ayat 6 dan 36 ayat 17 itu di Wadi Seir di En-Gedi. Ya, kemarin kita sudah membahasnya ketika Yakob menamai tempat itu El Betel. Naskah Alkitab dari kitab Kejadian 35 ini ditemukan ya di Dead Sea Scroll ini ya. Kolom pertama itu Kejadian 35 ayat 6 sampai 10. Kemudian Kejadian 26, Kejadian 36 ayat 2 ya. Kolom 2 itu berisi Kejadian 36 ayat 5 sampai 17 ya. Bagian-bagian dari ayat kunci Alkitab ini masih ada. Dikatakan demikian di baris ketiga sampai kelima, maka sampailah Yakub di Luz, yaitu Betel yang ada di tanah Kanaan, ia dan semua orang yang ada bersamanya. Dia membangun sebuah mesbah ya, sebuah altar di sana, menyebut tempat itu El Bet-El. Ya, karena di sana Allah telah menyatakan diri kepadanya ketika dia melarikan diri dari saudaranya. Nah, terjemahan LAI ya, ini Kejadian 35 ayat 6 sampai 7, lalu sampailah Yakub ke Luz ya, yang di tanah Kanaan yaitu Bet-El. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, didirikannya lah mesbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel. Jadi sama ya teman-teman ya. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Lalu varian teks naskah Laut Mati. Apa perbedaan-perbedaannya dengan teks Alkitab yang kita pegang sekarang? Kaum SNS itu adalah yang menjaga seluruh kitab-kitab ini disimpan di dalam gua-gua di Qumran, di dalam guci tanah liat. Kemudian selama beberapa tahun kita melihat bahwa lebih banyak lagi ya gulungan kitab yang ditemukan di daerah gua-gua di Laut Mati ini. Semua kitab perjanjian lama ditemukan kecuali kitab Esther. Penemuan ini begitu penting teman-teman untuk membandingkan
keakuratan teks Masoretik yang menjadi dasar terjemahan Alkitab kita sekarang. Kemarin kita lihat kita memakai Codex Leningrad, itu tahun berapa? 1009 Masehi ya. Jadi abad 9. Kita bandingkan dengan teks Laut Mati ini. Ya, jarak penulisannya kan kurang lebih keduanya 1000 tahun. Maka ditemukan keakuratannya 99,7%. Ya, seluruh gulungan kitab Laut Mati itu ditulis pada masa sebelum Bait Salomo dihancurkan kedua kalinya. Sekarang ini semuanya disimpan di Museum Israel. Kita lihat kemarin contoh ya, sedikit perbedaan itu ada di kitab Yesaya, kata terang hidup. Ya, aur itu tidak ada ya. Semua kitab di Laut Mati yang ditemukan itu kurang lebih ditulis sekitar 250 sebelum Masehi sampai 68 Masehi. Sekarang sudah ada 12 gua yang diekskavasi di daerah Qumran dengan total 240 gulungan Alkitab yang ditemukan, 235 dalam bahasa Ibrani dan 5 dalam bahasa Yunani. 701 gulungan non-Alkitab, itu 548 dalam bahasa Ibrani, 137 dalam bahasa Aramaik, dan 5 dalam bahasa Yunani. Semua gulungan Alkitab itu ditemukan, kecuali kitab Ester. Kemudian ada kitab-kitab non-kanonik lainnya ya dari buku-buku apokrifa ini ditemukan ya seperti kitab Yobel, kitab Henok pertama ya bersama dengan buku-buku apokaliptik yang berkaitan dengan Henok. Seperti The Book of the Giants ya kitab para raksasa itu ditemukan di gua pertama Qumran ya 1Q23 dan kitab Melkisedek 11Q13 ya di gua ke-11 ya. Pengharapan mereka itu akan ada dua Mesias yang datang. Yang pertama dari keturunan Imam Besar Harun, yaitu Imam Besar Sadok. Ya. Dan yang kedua disebut juga anak Daud atau keturunan Daud. Kitab-kitab ini tidak ditulis bagi orang-orang Kristen, karena mereka bukan orang Kristen, ya orang-orang Yahudi. Tapi konsep mereka tentang Mesias itu cocok dengan perjanjian baru. 3 kitab yang ditemukan paling banyak disalin itu adalah kitab Mazmur, kitab Ulangan, dan kitab Yesaya. Ya semua ini sekarang disimpan di Museum Israel di Yerusalem. Ada banyak lagu dan liturgi untuk bersyukur kepada Tuhan ya atas pembebasannya itu ditemukan di sini teman-teman. Ada mazmur lain yang mengklaim itu ditulis oleh Daud atau Salomo yaitu untuk mengusir setan katanya ya yang menyebabkan berbagai penyakit seperti setan demam atau setan sakit dada. Kan kalau di Alkitab itu kan ketika Daud memainkan mazmur, melakukan mazmur dengan kecapi ya, kemudian dengan harpanya, ketika Saul kerasukan setan itu kan setannya keluar gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka percaya lagu dan pujian ini memang bisa menjadi penyembuhan atau terapi ya. Nah, gulungan Mazmur itu tidak hanya berisi Mazmur Alkitabiah tetapi ada juga gulungan lain ya. Mazmur-mazmur yang baru yang mereka juga tulis di situ di komunitas Qumran ini. Komunitas Qumran ini juga menghasilkan gulungan komentar atau cara mereka menafsirkan nubuatan para nabi. Salah satunya adalah komentar tentang kitab Habakuk. Itu ditemukan di gua pertama ya. 1Q Pehab ya. Ini mereka metode penafsirannya dengan menggunakan Pesher. Jadi orang Yahudi itu kalau menafsirkan nubuatan atau menafsirkan perjanjian lama, itu memang ada beberapa metode teman-teman. Nah, komunitas Esseni ini memakai satu metode yang mereka namakan dengan Pesher ya. Kemudian ditemukan juga aturan-aturan komunitas dan berbagai dokumen-dokumen lainnya. Nah, kaum Essen, komunitas di Qumran ini itu juga menghasilkan ramalan apokaliptik, jadi eskatologis ya. Jadi ramalan mereka mengenai akhir zaman nanti apa yang akan terjadi pada hari kiamat gitu ya teman-teman ya. Mereka menulis yang terkenal adalah The War Scroll atau kitab gulungan peperangan. Jadi mereka merinci nanti akan ada pertempuran antara the sons of light, anak-anak terang, ini melawan the sons of darkness, anak-anak kejahatan. Ya, jadi ini kitab yang sangat seru sekali ya teman-teman ya. Kalau saya bayangin tuh kayak Infinity War gitu ya. Ya teman-teman ya, ini luar biasa ya. Jadi literatur kebijaksanaan itu juga telah ditemukan di sini. Ya termasuk ada satu gulungan kitab yang dinamakan Tipu Muslihat Wanita Jahat 4Q184. Nah, saya nggak tahu ini karena komunitas Qumran ini kan laki semua ya. Kayaknya mereka itu nggak suka perempuan teman-teman. Ya. Jadi mereka menganggap perempuan ini adalah penyebab segala kerusakan, segala kejahatan di dunia gitu ya. Makanya mereka menulis kitab Tipu Muslihat Wanita Jahat gitu ya. Kemudian ada juga disebut kitab misteri 1Q27. Kemudian ada kitab instruksi 1Q26. Salinan kitab kebijaksanaan Ben Sira yang disebut juga Ecclesiasticus. Ini kan juga ada di dalam Deuterokanonika kitab Katolik ya yang sekarang ya. Ini kan telah lama dikenal sebagai kitab apokrifa. Itu juga ditemukan di sana. Jadi mereka juga membaca kitab-kitab ini. Serangkaian orang-orang dianggap kudus, ini agak berbeda dengan Yesus gitu ya, mereka anggap kudus. Itu mereka juga tulis di sana. Itu juga ditemukan 4Q525.
Dua terjemahan yang sangat baik dari gulungan Alkitab adalah gulungan Laut Mati yang diterjemahkan oleh Florentino Garcia Martinez dan gulungan Laut Mati terjemahan baru oleh M. Wise, M. Abegg, dan E. Cook. Itu kalau Anda mau baca secara lengkap ya mengenai The Dead Sea Scroll. Pengharapan mesianik orang Yahudi di masa Bait Allah kedua. Ini masa Bait Allah kedua ini masa sebelum Bait Allah dihancurkan tahun 70 Masehi. Ya, pada waktu itu Yesus masih ada di situ ya. Nah, kesalahan orang-orang Yahudi di dalam nubuatan mesianik itu membuat beberapa orang menolak Yesus sebagai Mesias karena mereka menganggap Mesiasnya itu ada dua orang. Nah, tapi Yesus itu menafsirkan tidak hanya akan datang satu Mesias yang akan menderita, tetapi satu Mesias ini akan datang dua kali. Yang pertama sebagai hamba yang menderita, mati, dan bangkit. Yang kedua dia akan datang sebagai apa? Raja yang memerintah dan hakim. Nah, ini yang diajarkan oleh Yesus. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu salah menafsirkan ramalan mesianik dengan mengharapkan dua tokoh Mesias. Sang bintang yang adalah imam besar dan tongkat raja yang adalah raja Mesias. Hubungan mesianik antara imam dan raja ini berasal dari juga nubuatan Bileam, yaitu di Bilangan 24 ayat 17. Bileam mengatakan demikian, aku melihat dia tapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, menghancurkan semua anak Set. Rabi menginterpretasikan Mesias itu sebagai anak Yusuf yang menderita dan anak Daud atau Raja Daud. Ya, tetapi kaum Eseni, komunitas di Qumran itu meramalkan bukan anak Yusuf gitu, tapi anak imam besar Sadok. Karena Mesias itu adalah seorang imam dan juga seorang raja. Ya. Faktanya, Yesus menggenapi kedua nubuatan tersebut pada saat yang sama. Seperti yang terlihat pada Zakaria 6 ayat 12-13. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihatlah seorang pria yang bernama Sang Tunas. Kemarin kita sedikit belajar, Yesus itu disebut juga Sang Tunas. Ya, Yesus itu disebut juga Tunas yang kudus atau cabang yang kudus. Karena dia akan bertunas dari tempat dia berada. Dan dia akan membangun bait suci Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapatkan keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Dia akan menjadi seorang imam di tahtanya dan akan ada kesatuan damai di antara kedua jabatan itu. Jadi bahasa Indonesia terjemahan LA ini kurang tepat ya untuk Zakaria 6 ayat 12-13. Jadi akan ada kesatuan di antara dua jabatan yaitu imam dan raja. Jadi Mesias itu nanti yang akan duduk di tahta di bait suci itu sebagai imam sekaligus sebagai raja. Ya, ini yang tepat terjemahannya. Nah, mereka itu mengharapkan pemimpin gerakan politik. Makanya mereka mengatakan ini Simon Bar Kokhba ini pasti Mesias nih karena mereka mengharapkan Mesias itu akan memulihkan Israel. Makanya ketika Yesus, kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, ketika Yesus mati, kemudian bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari, sebelum Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, murid-muridnya itu bertanya, Tuhan, kapan Engkau akan memulihkan Israel? Ya, jadi murid-muridnya masih berharap Yesus ini akan menjadi pemimpin pergerakan politik gitu loh. Tapi Yesus berkata apa? Bukan, kamu salah tangkap gitu ya. Aku bukan hanya membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, tapi aku akan membebaskan umat manusia dari penjajahan dosa, kata Yesus. Ya, makanya Yesus menolak dan berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, makanya orang-orang tuh terus mendesak, ini kayaknya kamu nih bakal memberontak. Karena terus-menerus tuh waktu itu orang Yahudi memberontak terhadap Romawi. Tapi ternyata salah. Ya, Yesus tidak berniat melakukan gerakan politik. Ya, dia bukan pemimpin politik. Ya. Mereka berasumsi imam itu juga dari keturunan Harun, dari imam besar Sadok. Ya, sesuai dengan nubuatan Alkitab, bahwa Mesias itu nanti akan menjadi imam menurut aturan Melkisedek, artinya menjadi imam dan sekaligus menjadi raja. Ya, tapi bukan dari keturunan imam besar Harun ternyata, ya. Nah, bukan kebetulan bahwa Tuhan itu menghancurkan bait suci Allah yang pertama itu tahun 587 sebelum Masehi itu ketika orang Israel dijajah ya oleh siapa? Raja Babylon diangkut ke Babel, ya mereka dibuang ke Babel, dijajah. Dan tahun 70 Masehi itu pada hari yang sama, yaitu tanggal 10 bulan Av. Ya, ini teman-teman, ini adalah Jewish Messianic Expectation yang ditemukan di kitab Gulungan Laut Mati tersebut. Ya, Gulungan Laut Mati 4Q175 ini menggunakan nominas sakra. Jadi kalau Anda lihat di situ
nama Tuhan Yod He Vav He itu diganti dengan bintang 4 gitu ya. Jadi tidak ditulis. Nah, ini untuk menggantikan nomina sakra atau nama kudus itu. Jadi Yod He Vav He tetragrammaton ya untuk nama Tuhan itu ditulis dengan 4 bintang. Kemudian The Dead Sea Scroll lainnya yaitu 4Q174 ya itu sepenuhnya menjabarkan nama Tuhan. Jadi ada juga yang nama Tuhannya ditulis dengan jelas ya. Nah, ini adalah varian teks dari Qumran ya dari The Dead Sea Scroll tentang 1 Samuel 1 ayat 24. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, jadi setelah Hana itu kan ibunya Nabi Samuel. Dia meminta kepada Tuhan untuk punya anak karena dia mandul, tidak punya anak. Kemudian Tuhan memberikan Samuel kecil gitu ya. Kemudian Samuel ini dinazarkan sama Hana. Jadi Hana nazar, kalau aku dapat anak darimu Tuhan, aku akan mempersembahkan anak ini ke bait suci untuk menjadi pelayanmu. Nah, makanya setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu Samuel ya. Samuel masih kecil, dibawa oleh ibunya ya. Ketika bayi Samuel disapih dan ibunya Hana akhirnya datang ke Silo bersama Samuel anaknya ya, dia juga membawa persembahan untuk Tuhan. Itu dijelaskan dalam 2 cara dalam sumber teks kita ya. Menurut teks Masoretik, Hana itu membawa 3 ekor lembu jantan. Tetapi menurut Septuaginta dan dibenarkan oleh gulungan Qumran ya 4Q sama ya 4Q Sem A ya Samuel A dari tahun 50 sampai 25 sebelum Masehi. Itu bukan membawa 3 ekor lembu jantan, teman-teman, tetapi membawa seekor sapi jantan berusia 3 tahun. Nah, sekarang kita lihat kitab Gulungan Laut Mati yang ditemukan di Qumran, itu yang bacaannya sama dengan Septuaginta LXX tetapi berbeda dengan teks Masoretik kita. Apa saja contohnya? Ini contohnya di Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam naskah Masoretik Yesaya 9 ayat 6 ini berbunyi, dan dia perempuan itu akan menyebut namanya. Jadi ibunya itu akan menyebut nama anaknya gitu ya. Tetapi Septuaginta LXX dan sekarang ditemukan The Dead Sea Scroll dari gulungan kitab Nabi Yesaya yang agung, itu berbunyi namanya akan disebut. Jadi ada perbedaan konsonan yang kurang ya dari alfabet Ibrani. Nah, sekarang kita tahu bahwa yang benar itu adalah bacaan dari Septuaginta yang sama dengan The Dead Sea Scroll. Ini tercatat dalam Becker Encyclopedia of Christian Apologetics, itu halaman 188 tahun 1999. Nah, dokumen-dokumen dari Qumran itu telah merevolusi sejarah tekstual Septuaginta LXX karena fragmen-fragmen Yunani yang dibahas dan karena teks-teks Ibrani yang ditemukan di sana itu terkait satu dengan yang lainnya. Ya, di dalam forelegs atau naskah teks asli yang digunakan oleh para penerjemah Yunani. Jadi kelihatannya naskah The Dead Sea Scroll dan naskah Septuaginta itu menyalin dari sumber yang sama, ya. 4 dokumen dalam bahasa Ibrani dan 1 dalam bahasa Aramaik dari kitab Tobit yang ditemukan di gua keempat dan Mazmur yang ditemukan dalam gua ke-11 yaitu 11Q Psalm ya. Dari 2 komposisi bahasa Ibrani itu tidak diragukan lagi itu mempunyai manuskrip asli ya diterjemahkan dari bahasa Yunani dari mana Mazmur 151 berasal. Yang tidak kalah pentingnya teman-teman adalah penemuan bacaan di Qumran ini yang berbeda dari Textus Receptus tetapi setuju dengan bacaan Septuaginta LXX. Sebelumnya para ilmuwan biasanya menegaskan bahwa ini adalah hasil tradisi penafsiran yang berbeda tetapi bukan tradisi tekstual yang berbeda. Apa itu Textus Receptus? Textus Receptus itu adalah terjemahan ya, dasar terjemahan yang dipakai berdasarkan 90% total manuskrip yang ada. Jadi mewakili manuskrip mayoritas. Kalau teman-teman muslim biasanya tanya, teman-teman ini biasanya mereka agak cerdas ya, tapi bagi teman-teman muslim yang awam itu mereka asal jiplak aja biasanya, mereka nggak tahu apa-apa ya. Jadi Alkitab kita itu didasarkan pada 2 aliran terjemahan besar teman-teman ya dari total sumber-sumber manuskrip yang ada. Gereja-gereja Bizantin itu memakai Textus Receptus ya, jadi mereka mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang ada ya, mereka banding-bandingkan ya, kemudian 90% dari total manuskrip mayoritas ini yang mereka pakai sebagai Textus Receptus
dasar terjemahan Alkitab kita. Contohnya King James Version, ya, jadi Alkitab terbitan King James itu memakai Textus Receptus, begitu juga dengan LAI. Nah, saya mengungkapkan pandangan saya bahwa saya menggunakan Textus Receptus, itu yang saya terima. Dasar kedua itu adalah Novum Testamentum Graece. Nah, Novum Testamentum Graece itu adalah dasar terjemahan yang dipakai, mereka membandingkan antara manuskrip yang lebih tua dengan manuskrip yang lebih muda. Jadi kalau di manuskrip yang lebih tua itu tidak ada, gitu, mereka hapus teman-teman. Mereka pakai yang lebih tua karena mereka percaya ini yang manuskrip yang lebih tua ini berarti yang lebih asli, gitu ya teman-teman ya. Sehingga manuskrip yang lebih muda sekalipun ada tambahan-tambahannya itu mereka hapuskan. Nah, itu adalah Novum Testamentum Graece. Ya, jadi ada dua aliran terjemahan besar yang dipakai sebagai terjemahan Alkitab kita di dunia ini, ya. Textus Receptus dan Novum Testamentum Graece. Kita pakai yang Textus Receptus. Dan nanti ketika kita membahas manuskrip, kita akan bahas lebih dalam mengenai Textus Receptus dan Novum Testamentum Graece ini. Nah, contohnya teman-teman di 4Q Kejadian Keluaran, ini yang ditemukan di Qumran itu dari periode Herodian, itu setuju dengan Septuaginta LXX, ya, bahwa jumlah keturunan Yakub yang masuk ke tanah Mesir itu adalah 75 keturunan. Kalau teman-teman baca di Alkitab kita, ya, di kitab Keluaran, Keluaran 1, itu kan jumlah anak-anak Yakub yang masuk ke tanah Mesir 70 orang. Tetapi di Kisah Para Rasul, ketika Stefanus memberi kesaksian, itu Stefanus mengatakan jumlah anak-anak Yakub yang ke Mesir itu adalah 75 orang. Nah, kenapa ada perbedaan ini teman-teman? Ya, ternyata ketika kita temukan The Dead Sea Scroll, ini membenarkan bahwa jumlahnya adalah 75 orang. Jadi dia menghitung cucu daripada Yusuf, ya, yang pada waktu itu ada di Mesir. Nah, sehingga ini yang kita pakai teman-teman. Nah, ini berbeda dengan apa yang ditransmisikan oleh Textus Receptus. Kemudian 4Q Ulangan D, yaitu memuat ayat-ayat terakhir dari Kidung Musa, yaitu Ulangan 32. Dalam sebuah teks gabungan yang untuk pertama kalinya memberi kita bacaan dalam bahasa Ibrani yang mendasarkannya pada Septuaginta LXX. Ya, jadi sama nih, ya, Ulangan 32 dengan apa yang ada di Septuaginta LXX. Nah, hal ini Anda bisa baca di Septuaginta dalam konteks pengantar pada Alkitab versi Yunani Marcos N. Fernandez halaman 73 tahun 2000. Kemudian apa yang berbeda lagi teman-teman? Septuaginta LXX 4Q Testimonia atau 4Q Apokryphon, itu Yeriko, kata Yeriko itu tidak ada di dalam Yosua 6 ayat 26b, ya. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anak yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Nah, dua manuskrip yang kita temukan di The Dead Sea Scroll itu tidak memiliki kata Yeriko. Ini sama dengan Septuaginta LXX. Tetapi teks Masoretik itu memuatnya, sehingga kitab kita LAI itu juga ada kata Yeriko di situ, ya. Tetapi memang kita tidak perlu mempermasalahkan ini teman-teman, karena ini adalah perbedaan-perbedaan yang tidak signifikan ya teman-teman ya. Jadi memang sebenarnya Yosua itu berkata menuju kepada kota Yeriko. Jadi mungkin kaum Masorah ini pengen menjelaskan yang dimaksud Yosua itu kota Yeriko loh. Jadi dia menambahkan kata Yeriko di situ. Nah, Anda bisa baca ini pada kamus latar belakang Perjanjian Baru G.J. Brook Testimonia 4Q175 halaman 1206 tahun 2000. Nah, ini kita menyinggung sedikit. Berapakah keturunan Yakub yang pergi ke Mesir? Ini biasanya kaum muslim menanyakan ini sebagai kontradiksi dalam Alkitab, gitu ya. Padahal tidak ada kontradiksi dalam Alkitab, ya. Di Keluaran 1 ayat 5, itu seluruh keturunan yang diperoleh Yakub itu berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir, yaitu Alkitab kita mengatakan 70 jiwa. Tetapi di Kisah Rasul 7 ayat 14, kalau teman-teman baca kesaksian Stefanus sebelum dia dirajamati, Stefanus mengatakan demikian. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Nah, kenapa bisa begini teman-teman? Tadi kita lihat ya, ternyata The Dead Sea Scroll itu membenarkan bacaan Septuaginta, yaitu 75 jiwa sebagai jumlah yang masuk ke Mesir bersama dengan Yakub. Nah, teks Masoretik Ibrani dari Keluaran 1 ayat 5 itu berbunyi 70 jiwa. Stefanus menegaskan bahwa angkanya adalah 75 jiwa. Ya, dia mengutip Keluaran 1 ayat 5 di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Kita lihat ini. 1 Tawarik 7 ayat 14 itu keturunan Manasye, itu ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya perempuan Aram itu. Perempuan itu melahirkan Makir, bapak Gilead. Ya, jadi anak Manasye itu adalah Asriel dan Makir. Ada dua nih tambahannya.
1 Tawarik 7 ayat 20-24, keturunan Efraim ialah Sutelah, Beria, dan anak perempuannya ialah Sera. Nah, jadi ini yang dihitung menjadi total sekitar 75 jiwa. Nah, ini manuskripnya teman-teman yang ditemukan di The Dead Sea Scroll ya, penemuan di gua keempat dengan kode 4Q1 dan 4Q13 dari zaman Herodian. Itu setuju dengan terjemahan Septuaginta LXX bahwa Yakub itu memiliki 75 keturunan ya totalnya yang ada di Mesir. Dan bukan 70 sebagaimana yang ditransmisikan atau ditulis oleh Textus Receptus dari Masoretic Text. Ya, ini sesuai dengan kesaksian Stefanus di Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Apalagi yang bisa kita peroleh dari penemuan The Dead Sea Scroll ini? The Dead Sea Scroll itu membenarkan Alkitab kita bahwa malaikat itu harus menyembah Sang Mesias. Ya, malaikat itu harus menyembah Yesus. Ibrani 1 ayat 6 tertulis demikian, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ibrani 1 ayat 6 ini bersesuaian dengan Septuaginta LXX dan penemuan dari 4Q Deuterokanonika Q. Ya, bahwa malaikat itu menyembah Sang Mesias atau menyembah Yesus Kristus. Tetapi teks Masoretik itu tidak memiliki seluruh kalimat ini secara utuh. Jadi Ulangan 32 ayat 43 dari terjemahan Masoretic Text ini yang dipakai oleh LAI, bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya. Sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya, ia membalaskan dendam kepada lawannya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Sekarang kita lihat dari bacaan The Dead Sea Scroll dari Ulangan 32 ayat 43. Bersorak-soralah hai penghuni sorga bersama dia, dan sembahlah dia, hai engkau malaikat-malaikat atau makhluk-makhluk ilahi. Ya, kata yang di sini adalah Elohim, ya. Jadi malaikat-malaikat itu disebut juga Allah, ya, Elohim, Elohim, ya, atau ilah-ilah, ya. Sebab ia membalaskan darah anak-anaknya, ia membalaskan dendam kepada lawannya, kepada para pembencinya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Septuaginta LXX mengenai Ulangan 32 ayat 43 ini hampir sama, ya. Bersorak-sorailah hai penghuni sorga bersama dia, dan sembahlah dia hai engkau makhluk-makhluk ilahi atau engkau malaikat-malaikat Allah, ya. Ayat ini juga dikutip oleh Justin Martyr di dalam bukunya Dialog dengan Tripo, itu halaman 130, dan kitab Apokrifa, ya, kitab puisi Odes 2 ayat 43. Nah, ini kalau teman-teman lihat fragmen yang ditemukan ya dari kitab Ulangan 32 ayat 43, ini di Dead Sea Scroll 4Q44 kodenya. Shout for joy, O heavens, with him, and worship him, all you divine ones, ya, all you angels. Kata yang dipakai di sini Elohim, ya. For he will avenge the blood of his sons, and he will render vengeance to his adversaries, and he will repay the one hating him, and he purchased the land of his people. Ya, ini sesuai dengan Ibrani 1 ayat 6. Let all the angels of God worship him. Kemudian Septuaginta LXX, worship him all you angels of God. Ya. Jadi 4Q44 ini mengkonfirmasi Alkitab kita. Fragmen ini sekarang disimpan di Rockefeller Museum dengan kode 676. 1 dan 2 Samuel sebagaimana ditemukan di dalam Septuaginta LXX itu divalidasi oleh 3 gulungan laut mati, 4Q Sem A, 4Q Sem B, dan 4Q Sem C. Para ahli semua sepakat bahwa terjemahan Samuel di Masoretic Text itu kurang tepat, ya. Sebagai contoh, ini kitab LAI kita mengikuti Masoretic Text 1 Samuel 13 ayat 1. LAI mengatakan demikian kalau Anda baca di Alkitab kita, ya. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Jadi tidak diketahui karena ini mungkin hilang ya teman-teman ya. Jadi sekian tahun, nggak diketahui berapa tahun. Masoretic Text di dalam 1 Samuel 13 ayat 1 ini berbunyi Saul berumur 1 tahun. Jadi ini ada kesalahan salinan teman-teman ya. Ketika dia mulai memerintah dan dia memerintah 2 tahun atas Israel. Ya. Perkataan Paulus di Kisah Para Rasul 13 ayat 21, lalu mereka meminta seorang raja dan Allah memberi mereka Saul bin Kis, ya, Saul anak Kis, seorang lelaki dari suku Benyamin selama 40 tahun.
Kisah Rasul 13 ayat 21 Septuaginta LXX ya memang memiliki ayat tersebut mencantumkan usia Saul 30 tahun ketika ia menjadi raja. Lagi pula Yonatan putranya mengalahkan orang Filistin di Geba pada tahun pertama pemerintahan Saul. Septuaginta Sinaiticus itu sama sekali tidak memiliki seluruh ayat dari 1 Samuel 13 ayat 1 ini. Ya, namun umumnya teks Masoretik dari Samuel itu dikoreksi menggunakan bahasa Yunani LXX ini. Ya, jadi kira-kira umurnya 30 tahun ketika Saul menjadi raja. Kemudian ada versi yang lebih pendek dari kitab Yeremia, itu ditemukan juga, ya seperti di dalam Septuaginta LXX, itu ternyata sama dengan apa yang ditemukan di The Dead Sea Scroll. Kodenya 4Q Jer B dan 4Q Jer D, ya kitab Yeremia ini ya. Jadi Septuaginta LXX dan Dead Sea Scroll 11Q5 itu memiliki Mazmur 151. Tetapi teks Masoretik tidak ada Mazmur 151. Kemarin kita sudah baca ya Mazmur 151. Ya ini teman-teman, ini adalah manuskrip ya dari kitab Mazmur yang ditemukan di The Dead Sea Scroll. Kodenya 11Q5 ditemukan di gua ke-11. Itu dari Mazmur 93, 137, 141 dan Mazmur 151. Mazmur Apokrifa ya. The Dead Sea Scroll di Qumran sekarang yang tidak sama dengan Septuaginta LXX dan Masoretic Text ya. Jadi agak berbeda. Apa saja? Gulungan Laut Mati yang merupakan varian ya tidak sama dengan Masoretic Text maupun Septuaginta itu adalah 4Q Deut B, 4Q Deut C, 4Q Deut H, 4Q Isaiah C dan 4Q Daniel A. Nah, kita tidak akan merinci varian-varian ini karena ini hanya perbedaan-perbedaan pengucapan saja ya. Kemudian 4Q45 yaitu adalah fragmen 35 ya dari Ulangan 32 ayat 6 sampai 8. Itu ada 3 bacaan yang berbeda. Kemarin kita sudah membahas hal ini ya teman-teman ya. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagi milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Ini kitab LAI kita merujuk pada Masoretic Text ya untuk Ulangan 32 ayat 8. Tapi kemarin saya sudah mengatakan bahwa yang benar bukan bilangan anak-anak Israel tetapi jumlah anak-anak Allah ya atau Bene Elohim. The Dead Sea Scroll 4Q45 itu membaca Ulangan 32 ayat 8 ini ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagi milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut jumlah bilangan anak-anak Allah, ya Bene Elohim. Ya, tetapi Septuaginta LXX itu menerjemahkannya sesuai dengan jumlah bilangan malaikat Allah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini adalah roh-roh teritorial ya yang ditetapkan Tuhan untuk menguasai bangsa-bangsa lain. Makanya kemarin kita membahas bangsa-bangsa lain itu tidak bisa mengenal Tuhan yang benar. Mereka mempunyai berhalanya sendiri-sendiri karena ketika Tuhan menyerahkan dari Menara Babel ya di Kejadian 11, Tuhan menyerahkan anak-anak manusia disebar ya ke berbagai dunia menurut jumlah bilangan Bene Elohim, menurut jumlah bilangan malaikat Tuhan, ya menurut jumlah bilangan malaikat yang ditetapkan sebagai penjaga atas bangsa-bangsa itu Tuhan menceraikan mereka, teman-teman. Tapi dikatakan Yakub adalah bagian Tuhan. Jadi hanya keturunan Yakub itu yang dijaga oleh Tuhan untuk supaya mereka tetap bisa mengenal siapa Allah yang benar, Elohim yang benar itu. Ya, makanya bangsa-bangsa lain itu dikatakan tidak mengenal Tuhan yang benar, ya karena mereka menyembah ilahnya masing-masing. Ya, itu yang disebut dengan roh orang kuat atau roh-roh teritorial yang ada di bangsa-bangsa. Nah, sekarang kita lihat ya, jumlah malaikat Allah ini yang diterjemahkan oleh Septuaginta LXX itu sama dengan di Kejadian 6 ayat 4, Ayub 1 ayat 6, Ayub 2 ayat 1, dan Ayub 38 ayat 7. Ya, teks Masoretiknya berbunyi jumlah anak-anak Israel. Kitab LAI Indonesia memakai teks Masoretik ini. Ya, tetapi yang benar adalah jumlah anak-anak Allah. Ya, ini diambil dari Ensiklopedia Becker Christian Apologetics halaman 188 tahun 1999. Nah, ini papirusnya teman-teman yang ditemukan ya, varian teks dari The Dead Sea Scroll Ulangan 32 ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagi milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut jumlah bilangan anak-anak Allah ya. Nah, ini adalah kategori ketiga
di mana The Dead Sea Scroll itu setuju sama dengan Samaritan Pentateuch atau Torat Samaria dan Septuaginta LXX, tetapi berbeda dengan teks Masoretik. Nah, teman-teman ikuti saja dulu ya, nanti ketika kita membahas perkembangan tulisan dan bahasa dan bagaimana Alkitab kita itu ditransmisikan, Anda akan melihat apa itu Torat Samaria ya, atau Samaritan Pentateuch, kemudian Anda akan melihat juga Septuaginta dan teks Masoretik. Ya, nanti kita akan belajar. Anda ikuti saja dulu ya. Video saya sudah saya buat urut. Nanti ketika kita belajar manuskrip dan perkembangan bahasa dan tulisan, kita akan melihat apa itu Torat Samaria, Septuaginta, dan teks Masoretik. Di The Dead Sea Scroll di daerah Qumran itu hanya ditemukan 12 manuskrip atau fragmen dalam bahasa Paleo-Ibrani. Ya, bahasa Paleo-Ibrani itu Ibrani kuno, teman-teman, Ibrani yang zamannya Nabi Samuel ya. Jadi bukan Ibrani modern seperti yang sekarang ini. Jadi kalau Anda lihat Masoretic Text itu dalam Ibrani modern ya. Naskah-naskah yang ada di Qumran itu ada sekitar 11 sampai 12 teks itu ditulis dalam aksara Paleo-Ibrani, Paleo-Hebrew. 10 diantaranya itu adalah kitab Taurat. Jadi 5 kitab Taurat Musa ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu disebut juga dengan Pentateuch. Penta itu 5 ya, 5 kitab. Karena naskah ini tuh sama ya dengan Samaritan Pentateuch yang dipunyai orang Samaria. Nah, ini sudah menjadi perdebatan di dalam Talmud Babilonia. Talmud Babilonia itu adalah komentar para rabi ya. Teks-teks ini telah menarik perhatian ya, khususnya para ilmuwan dalam menyelidiki asal-usul Samaritan Pentateuch. Jadi orang Yahudi sama orang Samaria ini berdebat gitu ya. Mana Tauratnya yang paling benar bacaannya gitu ya. Nah, Anda bisa baca ini di dalam Pentateuch Samaria, Robert T. Anderson, Terry Giles, SBL 72 halaman 45 tahun 2012. Di dalam pandangan penemuan yang ada di Qumran, yaitu di Dead Sea Scroll, sekarang diyakini bahwa manuskrip-manuskrip dasar salinan Torah Samaria itu adalah sebuah teks Palestina non-sektarian yang mirip ya dengan beberapa teks yang telah ditemukan di Qumran dan dinamai dengan Proto Samaria. Jadi rupanya Torah Samaria ini mempunyai dasar salinan yang sama dengan The Dead Sea Scroll. Jadi ada kemiripan di situ. Jadi justru The Dead Sea Scroll ini lebih banyak mirip dengan Torat Samaria dibandingkan dengan teks Masoretik kita gitu ya. Nah, sumber-sumber ini mengandung teks-teks non-sektarian awal yang salah satunya menjadi Samaritan Pentateuch ya atau Torah Samaria. Nah, kalau kita hilangkan ya lapisan sektariannya, jadi orang itu kan menerjemahkan itu menurut teologinya masing-masing. Ya, saya kasih contoh nih teman-teman. Saksi Yehova itu menerjemahkan Yohanes 1 ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mereka kan menerjemahkan sesuai dengan sektenya masing-masing, sesuai dengan teologinya dia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah seorang Allah kan gitu ya kan, ditambahi kata God gitu kan. Nah, kenapa mereka menambah-nambah ini teman-teman? Karena mereka memasukkan ideologinya sama seperti ketika Quran diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Ya, Tuhan Allah katanya melemparkan ya atau menurunkan kalimahnya kepada Maryam, itu ditambahi dalam kurung teman-teman. Diciptakan. Kenapa? Ini mereka memasukkan sektariannya, mereka memasukkan teologinya ke dalam terjemahan itu. Nah, sama teman-teman ya, ketika kita hilangkan ini fitur fonetisnya, ketika kita hilangkan lapisan sektariannya tipis, karena orang Samaria dan orang Yahudi itu ada beda teologi gitu ya, kayak misalnya Yahudi sama Kristen ya. Kemarin kita lihat orang Yahudi itu berusaha menghilangkan kitab Yeremia 19 gitu ya. Ketika kita hilangkan teman-teman, teks yang dihasilkan ini tidak jauh berbeda dari teks-teks yang sekarang diberi nama Proto-Samaritan. Ya, jadi kemungkinan mereka mendasarkan salinannya ini dari aslinya itu sama, teman-teman. Ya, mereka menyalinnya dari naskah asli yang sama. Nah, ini tercatat di dalam A Companion to Samaritan Studies, Alan D. Crown, halaman 180-1983. Sekarang kita lihat salah seorang ilmuwan yang brilian, Emanuel Toff. Ya, Emanuel Toff itu seorang ilmuwan yang brilian. Dia meneliti The Dead Sea Scroll ini ya, kitab gulungan dari Laut Mati ini. Dia memastikan bahwa 3 teks Pentateuch atau kitab Taurat yang berbeda itu ada di Qumran. Jadi mereka mempunyai 3 dasar kopian salinan dari 3 sumber yang berbeda. Yang pertama adalah Proto-Yahudi, yang kedua adalah Proto-Samaria,
dan yang sebuah lainnya adalah teks independen. Nah, dia menyimpulkan bahwa sebagian fragmen itu dikirim ke Qumran itu oleh orang-orang Yahudi yang lebih memilih kehidupan terisolasi di padang pasir. Ya, jadi sebagian teks-teks itu dari tahun 200-an sebelum Masehi gitu ya, itu sudah ada dikirim ya, diselamatkan sama mereka, tapi sebagian lagi teman-teman, itu memang ditulis mereka di Qumran itu. Ya, jadi para ilmuwan ini bisa membedakannya. Nah, sebelumnya beberapa ahli mengklaim bahwa orang-orang bijak Samaria itu telah mengubah teks ya di dalam kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan. Jadi ada beda-beda tipis antara Taurat Samaria dengan Taurat kita. Namun ini tidak terbukti karena ternyata teks yang sama itu ditemukan di dalam Qumran. Jadi justru teks-teks Qumran ini menyepakati apa yang ada di Taurat Samaria. Nanti kita lihat perbedaannya ya dan persamaannya. Jadi beberapa sarjana itu mengklaim bahwa orang bijak Samaria itu menambah-nambahi teks aslinya dan mengeditnya ya sesuai dengan keyakinan mereka ya, sesuai dengan sektenya mereka. Namun klaim yang sama ini kita bisa terapkan juga pada Taurat versi Yahudi yang diedit ya untuk menyesuaikan dengan iman Yahudi. Contohnya nih, seperti dalam kasus ketika Nabi Esra menyalin ya, Nabi Esra itu kan menemukan kitab gulungan Taurat ya, akan memilih diganti dengan telah memilih ya. Atau di dalam kasus Ulangan 27 ayat 4 sampai 6 nanti kita lihat ya. Gunung Ebal itu menggantikan Gunung Gerizim. Jadi Tuhan itu ketika Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan katakan kamu harus ada di dua gunung. Nanti kita lihat di mana Gunung Ebal dan di mana Gunung Gerizim. Gunung Gerizim itu tempat Tuhan mencurahkan berkatnya. Jadi kamu harus mengucapkan berkat menghadap Gunung Gerizim. Dan kamu harus mengucapkan kutuk menghadap Gunung Ebal. Nah, orang Samaria ketika mereka berpisah dari Yahudi, terpecah gitu ya, dari kerajaan utara, kerajaan selatan, itu kan mereka tidak boleh lagi ke Yerusalem. Ya, jadi mereka membuat Gunung Gerizim ini menjadi tempat peribadatan mereka, menjadi pusat peribadatan orang Samaria itu di Gunung Gerizim. Nah, tetapi karena orang Yahudi ini nggak suka sama orang Samaria, kemudian Nabi Esra ini mengubah Gunung Gerizim menjadi Gunung Ebal, gitu loh, ya. Dan nanti kita lihat ini ada istilahnya pertentangan ideologi ya, pertentangan teologi di antara orang Samaria dan orang Yahudi. Jadi mereka saling menuduh, ini kamu yang ganti nih, kamu yang ganti katanya ya. Nanti kita lihat ya ternyata yang benar adalah Gunung Gerizim. Jadi orang Samaria itu benar gitu ya. Nanti kita lihat teman-teman. Secara umum dapat dikatakan bahwa klaim apapun ya terhadap dua kelompok ini baik Samaria maupun Yahudi itu kita harus tunda dulu nih sampai ditemukan teks aslinya. Ya. Hal ini ada di dalam Taurat versi Samaria, Israel, terjemahan bahasa Inggris pertama dibandingkan dengan versi Masoretik dari Benyamin Sedaka, Sharon Sullivan, terjemahan bahasa Inggris pertama dari Taurat Samaritan Israel, halaman 24 tahun 2013. Nah, penemuan gulungan laut mati di gurun Yudea itu khususnya banyak gulungan yang ditemukan di Gua Qumran keempat. Kemarin kita lihat gua keempat ini merupakan gua yang paling penting ya. Itu mengungkapkan gulungan Taurat yang disalin oleh orang Yahudi selama 2 abad terakhir dan abad pertama. Jadi sekitar tahun 250 sebelum Masehi sampai tahun 68 Masehi ya. Sebagian besar dari gulungan-gulungan ini dekat dengan teks versi Taurat Samaria. Ya, tadi saya sudah mengatakan ternyata lebih mirip dengan Samaritan Pentatuk ya atau Tauratnya orang Samaria, tetapi berbeda dengan teks Masoretiknya orang Yahudi yang kita pakai sekarang. Ini ada di dalam tadi ya teman-teman ya, versi Taurat, versi Samaria Israel, itu dari Benyamin Sedaka, Sharon Sullivan, halaman 27 tahun 2013. Nah, salah satu karakteristik utama dari Torah Samaria itu adalah kecenderungannya melakukan harmonisasi internal. Ya, jadi mereka mengedit ya, menerjemahkan atau menyalin ayatnya itu diharmonisasikan supaya pembaca itu ngerti maksudnya apa ya. Ini dicatat juga oleh Emmanuel Toff ya. Hal ini sama dengan The Dead Sea Scroll. Hampir semua gulungan kitab Dead Sea Scroll di Qumran itu mengandung bacaan harmonisasi yang sporadis. Jadi juga sama ya, kalimatnya itu diharmonisasikan supaya pembaca itu ngerti maksudnya apa gitu ya. Nah, praktek harmonisasi editorial ini ditemukan di dalam teks-teks Prasamaria, dibuktikan di seluruh Alkitab Ibrani dan dalam Injil-Injil sinoptik dari Perjanjian Baru. Nah, jadi memang Kristen itu tidak pernah mengklaim bahwa Alkitab ini diturunkan, didiktekan kata per kata, enggak teman-teman. Jadi mereka tuh mengedit, ya, mereka mengeditorialnya supaya pembaca itu mengerti. Misalnya tadi saya katakan ditambah dengan kata kota Yeriko. Kenapa? Mungkin aslinya nggak ada.
tetapi diedit untuk ditambahkan kata Yeriko supaya pembaca itu mengerti yang dimaksud dengan Yosua, ya kutukan yang dimaksud oleh Yosua itu adalah yang membangun kota Yeriko. Nah, itu contohnya teman-teman harmonisasi, ya. Nah, harmonisasi ini bukan hanya orang Samaria ya atau pra-Samaria saja yang melakukan, ya kebanyakan juru tulis itu memang melakukan harmonisasi dan mengedit ini. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Jadi Yosua itu mengedit kitab Taurat Musa, kemudian Nabi Samuel itu juga mengedit kitab Taurat dan kitab Yosua ya supaya disesuaikan dengan orang pada zaman itu gitu teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya ini Anda boleh pause ya Anda boleh selidiki sendiri satu-satu, saya nggak akan merinci. Ini adalah 40 ayat Taurat Samaria yang harmonisasinya itu dibenarkan dalam bacaan The Dead Sea Scroll. Jadi sama. Ya ini 40 ayat tuh ada Kejadian 30, Kejadian 42, Keluaran 6 ayat 9 dan sebagainya. Tetapi harmonisasi ini apakah mengubah Alkitab kita teman-teman? Tidak. Ya dia hanya memberikan penjelasan tambahan. Ya jadi makanya saya memakai Textus Receptus. Kenapa? Karena saya percaya orang-orang Kristen pada waktu itu juga menambahkan catatan kakinya teman-teman supaya memperjelas ayat itu. Ya, ayat-ayat yang dipermasalahkan oleh orang muslim seperti misalnya di 1 Yohanes 3 ya. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu apa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Itu kan ada tambahan dalam kurung di situ. Artinya di manuskrip yang lebih tua itu tidak ditemukan kalimat itu. Ya, mereka mengatakan, oh ini tambahan, ini palsu. Enggak teman-teman. Karena memang begitulah cara orang Yahudi dan orang Kristen itu membaca Alkitabnya. Jadi mereka memberikan tambahan penafsirannya. Oh, ayat ini itu maksudnya ini loh. Gitu, supaya pembacanya jelas. Ya, makanya saya tidak ragu-ragu menggunakan Textus Receptus. Nah, ini Anda juga bisa pause, Anda bisa teliti sendiri, teman-teman. Ini adalah Torah Samaria dan Septuaginta LXX yang berbeda dari Masoretic Text kita. Nah, yang ditebel-tebelin yaitu ayat-ayat yang berbeda. Tetapi kalau kita lihat itu tidak merubah arti ya. Jadi kalimatnya tuh masih sama. Ya. Kalimatnya masih sama. Jadi intinya dia mau ngomong itu, tetapi cara ngomongnya itu berbeda gitu, teman-teman. Tidak persis. Kalimatnya tuh tidak persis gitu loh. Ya. Anda bisa lihat sendiri di situ, Anda bisa pause itu ya, ada Keluaran 7 ayat 29. Ya. Ada perbedaan-perbedaan kecil, tapi tidak merubah inti pesan yang mau disampaikan. Ya, ini saya kasih Anda lihat. Ya, ini ada sekitar 100-an lebih ya, 154 perbedaannya. Ya, ini jadi Anda tidak usah meraba-raba mana yang berbeda. Ya, supaya orang Islam itu juga pintar, teman-teman. Ya, karena orang Islam itu kebanyakan nuduh tapi mereka nggak tahu. Nanti kita lihat Qur'annya dari mana ya. Apakah Qur'an punya ya hal-hal seperti ini? Anda bisa pause ya kalau kecepatan teman-teman videonya Anda pause, Anda cocokin sendiri satu persatu. Mana yang berbeda dengan kitab kita. Nah, ini kita lihat ya, kebanyakan kitab Keluaran, ya kitab Bilangan, di situ ada juga ya kitab Imamat, ya mana aja yang berbeda. Yang huruf tebal itu adalah perbedaannya teman-teman dengan teks Masoretik kita, ya. Ada yang terbalik gitu ya, kata-katanya terbalik, tetapi maksudnya tetap sama. Ya, ya. Jadi total ada 154 ya perbedaan. Kata-katanya tuh nggak persis sama, ya nggak persis plek dengan teks Masoretik kita. Nah, Alkitab itu dibuat dengan cara menyelaraskan, mengharmonisasikan. Oh, dia mau ngomong apa sih kalimatnya ini? Ya, nanti ketika kita membahas manuskrip, kita akan membahasnya lebih jelas lagi. Oke, ini adalah kesimpulan terakhir kita, teman-teman. Yang pertama, naskah Alkitab kuno tertua dan paling penting yang kita miliki saat ini ditemukan di pantai barat Laut Asin. Ya, memang Alkitab tidak pernah menyebut Laut Mati, ya, tapi disebut Laut Asin. Yang kedua, ketika kita memiliki naskah The Dead Sea Scroll ini kita memiliki naskah sebelum kelahiran Kristus dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Ya, sedangkan Alkitab Perjanjian Lama itu kita didasarkan pada teks Masoretik abad 9. Ketika kita bandingkan teman-teman, ternyata total itu 99,6% identik sama. Ya, jadi yang mau diomongin itu sama sebenarnya. Tetapi 0,04% itu memang ada perbedaan teks. Ya, tadi kita highlight mana yang beda, ya.
Nah, pentingnya penemuan naskah Laut Mati ini adalah bahwa kita membuktikan teks Alkitab yang kita miliki saat ini itu pada dasarnya sama dengan 2000 tahun yang lalu. Tuduhan Islam bahwa Alkitab kita dipalsukan itu tidak terbukti. Karena berarti naskah ini sama dengan zaman Muhammad ya, terutama perjanjian lama. Muhammad itu tidak bisa membaca tulisan Ibrani, Aramaik maupun Yunani. Ya, dan Alkitab pada waktu itu belum diterjemahkan di dalam bahasa Arab pada zaman Muhammad. Muhammad itu mendengar cerita-cerita ya, sehingga nanti kita melihat Quran itu berisi campuran antara dongeng atau fiksi ya, dan juga ada kisah nyatanya di situ. Ya, kita akan buka dari mana sumber cerita-cerita fiksi itu berasal. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video ke-12. Kita akan membahas mengenai nubuatan mesianik ya di video ke-12 dan nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Anda boleh download dan sharingkan video ini kepada semua teman-teman di seluruh Indonesia. Yohanes 6 ayat 63 kata Yesus, "Firman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan." Marilah kita membawa kabar baik Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin.